Selamat pagi Pak. Pagi bro. Perkenalkan saya Brudo Rival yang akan melakukan pemeriksaan sama Bapak pagi ini. Sebelumnya saya akan melakukan konfirmasi dulu. Bapak bisa sebutkan nama lengkap serta tanggal lahir? Syafrinal 5 Mei 1994. Oke, sudah sesuai ya Pak. Kita akan melakukan pemeriksaan KTP dulu ya Pak. Iya bro. Saya tutup sampirannya dulu. Pagi ini ada keluhan nggak Pak? Kadang sedikit sesak aja, sesak nafas kalau misalkan beraktivitas gitu. Oh, oke. Untuk saturasi oksigennya 99 ya Pak. Iya bro. Berapa bro di sini? Untuk tekanan darahnya tinggi apa? 90/60. Hmm. Bapak di sini ada suhu nanti termometer nanti diletakkan di ketiak Bapak ya, nanti diapit. Untuk nadinya 60 kali per menit ya Pak, bisa saya lihat termometernya. Untuk hasil suhunya 38 derajat ya Pak. Hmm. Oke, baik Bapak, untuk pernafasannya 22 kali per menit ya. Jadi pemeriksaan kita udah selesai. Nanti ada Bruder Julius yang mungkin sekitar 5 menit lagi akan datang ke sini.
Ya baik Bruder. Jadi saya permisi dulu ya Pak. Ya Bruder, terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi Bruder. Ya, perkenalkan saya Bruder Julius yang akan membawa Bapak pada hari ini. Sebelumnya bisa dilakukan namanya Pak. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya final 5 Mei 1954. Ya sudah benar ya Pak. Baik Pak, sebelumnya tadi udah diperiksa sama Bruder Rival ya. Iya benar. Oke, jadi saya di sini akan berdiskusi mengenai kondisi Bapak selama 15 sampai 20 menit nanti ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Oke, apakah sebelumnya ada keluarga yang ingin dilibatkan dalam diskusi ini Pak? Ya ada anak dan istri saya. Apakah mereka boleh ikut juga? Ya, Bapak boleh menghubungi mereka. Oke baik, saya hubungi mereka dulu ya Bruder. Ya, kalau begitu saya sembari menyiapkan tempat terlebih dahulu ya Pak. Iya Bruder. Halo Mak, boleh masuk ya? Kita mau diskusi dulu sama perawatnya. Oh ya, aku tunggu ya. Permisi Pak, saya kembali ya. Nah, jadi berhubung keluarga Bapak sudah ada di sini, kita akan mulai untuk sesi diskusinya ya Pak. Tenang saja, pembicaraan ini hanya akan didengar oleh keluarga Bapak dan saya saja. Untuk sambutan juga sudah saya tutup, jadi Bapak tidak perlu khawatir. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak boleh ceritakan kepada saya apa yang Bapak ketahui mengenai kondisi yang Bapak alami saat ini? Jadi gini, awalnya itu saya sering merasa nyeri dada yang sangat mengganggu aktivitas saya gitu, Bruder. Jadi saya ingin, sebelumnya itu saya punya beberapa riwayat penyakit. Jadi saya kira hal itu tuh yang menyebabkan nyeri pada dada saya. Jadi namun semakin lama itu kayak saya semakin merasa nggak nyaman, sama juga curiga kalau saya ini jangan-jangan punya penyakit jantung. Jadi saya coba untuk periksa ke dokter. Lalu dari dokter apa yang Bapak dapatkan dari penjelasan yang sudah diberikan? Dokter memberitahu saya kalau misalkan saya menderita penyakit jantung koroner, Bruder. Sebelumnya juga saya sudah pernah mendengar akan hal itu. Oke, berarti secara garis besar Bapak sudah mengetahui terkait kondisi yang Bapak alami saat ini ya? Tentu saja. Lalu setelah mengetahui kondisi Bapak saat ini, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Tentunya saya sangat sedih sih, Bruder. Saya merasa tidak berdaya dengan kondisi saya yang seperti ini. Apalagi sebelumnya saya juga pernah dirawat karena penyakit yang cukup serius. Saya hanya ingin kembali ke rumah dengan keadaan yang sehat dan menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Saya mengerti jika kondisi ini tidaklah mudah bagi Bapak dan keluarga Bapak sekalian. Tapi tindakan ini sudah harus dilakukan juga demi kesembuhan Bapak di masa yang akan datang, Pak. Tadi kan Bapak juga menjelaskan jika Bapak ingin segera sembuh dan pulih untuk meninggalkan rumah sakit dan bisa bekerja kembali, kan, Pak. Baiklah, Bruder, saya juga percaya dengan tindakan ini. Semoga penyakit saya perlahan-lahan bisa semakin membaik. Baik Pak, tentu saja kami sebagai para di sini juga akan memberikan yang terbaik untuk kesembuhan dan kepulihan Bapak. Baik, Bruder. Apakah Bapak atau Ibu jika nanti dari hasil pemeriksaan yang sudah diterima ada sesuatu yang serius, saya boleh memberitahukannya kepada Bapak atau Ibu? Boleh Bruder. Soalnya kan kami juga dari keluarga nggak ada yang dari dokter atau tim kesehatan, jadi kami nggak ngerti, nggak bisa baca hasilnya juga. Kalau baca juga nggak bisa paham hasilnya seperti apa, jadi minta tolong dijelasin aja, Bruder. Jadi dari hasil pemeriksaan dan keluhan yang Bapak rasakan tadi, didapati jika Bapak ini mengalami jantung koroner dan harus dilakukan tindakan CABG. Hah? Tindakan apa? CABG itu. Itu apa ya? Saya nggak ngerti. Terus itu gimana cara tindakannya? Terus itu gimana biayanya, Bruder?
Aduh. Bruder jangan sabar ya. Saya pusing, brother. Sabar ya Bu, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi karena kondisi jantung koroner ini terdapat penyumbatan pada otot jantung yang Bapak ini alami. Oleh karena itu harus segera dilakukan tindakan CABG untuk membuka sumbatan yang menyumbat di jantung Bapak ini dan harus dilakukan secepatnya ya Bu. Oh, berarti di operasi bagian jantung terus dibuka gitu ya? Iya, Nggak bahaya ya, brother ya? tenang saja Bu, karena pastinya sudah ada dokter yang berpengalaman dan bersertifikat di rumah sakit kami ini. Iya, apalagi brother? Untuk saat ini, apakah mungkin ada yang ditanyakan lagi? Itu sih paling brother biayanya. Saya jadinya harus siapin berapa gitu ya, brother ya? Untuk masalah pembiayaan nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lagi di bagian kasir ataupun bagian sekretariat ya Bu. Iya. Gimana brother? Saya masih kurang paham. Brother bisa jelas lebih detail lagi nggak? Oke, jadi untuk tindakan yang akan dilakukan pada Bapak yaitu tindakan CABG Bapak. Untuk tindakan ini harus dilakukan terkait kondisi jantung koroner Bapak ini yang disebabkan adanya sumbatan pada otot jantungnya, dan itu harus segera dilakukan tindakan itu untuk membuka saluran otot jantung agar otot jantung bisa kembali menyuplai darah ke jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh kembali agar pernapasan Bapak juga bisa lancar dan sesaknya juga bisa berkurang. Dan tindakan ini juga harus dilakukan karena untuk meminimalkan resiko seperti serangan jantung. Itu sumbatannya karena apa ya biasanya? Biasanya karena ada plak di tubuh di sepanjang salurannya. Lanjut. Apa sebelum tindakan yang tadi brother bilang CABG itu ada pemeriksaan lain gitu ya, kayak yang ditempel-tempel gitu? Iya ya. Untuk tindakan sebelum operasi pasti ada ya Pak. Untuk menilai status kesehatan Bapak, nanti akan dilakukan tindakan EKG, pemeriksaan nadi, tanda-tanda vital juga akan diperiksa. Bapak tidak perlu khawatir karena dokternya juga sudah tahu apa yang dilakukan dan tindakan ini juga sudah yang terbaik untuk Bapak. Berarti nanti setelah tindakan ada bekas luka, bekas operasi gitu ya, brother? Seperti tindakan operasi pada umumnya, tindakan ini mungkin juga akan memberi dampak atau bekas pada Bapak, tapi itu tidak akan terlalu mempengaruhi kualitas hidupnya kalau kondisi Bapak sudah pulih total. Iya. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa perbincangan ini sudah cukup dan saya rasa juga Bapak Ibu sudah mengetahui tentang kondisi Bapak. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin? Nggak ada sih sejauh ini. Oke, kalau begitu saya simpulkan perbincangan kita pada hari ini ya. Jadi untuk tindakannya yaitu yang akan dilakukan CABG, di mana tujuannya untuk mengalirkan pembuluh darah yang tersumbat di otot jantungnya agar bisa kembali berfungsi ke semula untuk melancarkan pernapasan Bapak ini dan mengurangi sesaknya. Untuk waktu operasi dan tanggalnya nanti akan diinfokan lebih lagi kepada dokter, dan setelah tindakan juga nanti akan ada beberapa perobatan dan perawatan yang akan saya lakukan dan bersama tim perawat yang lain untuk mempercepat proses kesembuhan dari Bapak. Lalu brother, saya mau tahu apa kita boleh bertemu sama pasien yang udah pernah jalani operasi ini biar papa atau mama mau berbincang-bincang, juga mau mengetahui kira-kira gimana kondisi pasien tersebut setelah operasi biar bapak bisa lebih tenang juga. Oke, bisa sekali ya Bu. Nanti setelah 1 jam saya akan kembali. Mungkin saat ini Bapak bisa beristirahat terlebih dahulu. Saya akan kembali lagi 1 jam untuk membawa Bapak bertemu dengan pasien yang sudah menjalani tindakan CABG, untuk bisa Bapak dan keluarga tanya-tanya kepada keluarga pasien juga. Oke, apakah ada yang bisa dibantu lagi? Ini sih sebelum operasi apa masih boleh kayak nonton atau apa gitu biar nggak kepikiran? Oh ya, boleh sekali Bu. Untuk mencari coping dari Bapak ini agar bisa rileks sebelum operasi itu bisa dilakukan. Oke, ada yang bisa dibantu lagi Pak, Bu? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi Pak? Nggak ada. Baik, jika tidak ada lagi, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan
saya bisa mencet bel yang di sebelah kiri Bapak. Nanti saya akan kembali untuk membantu ya Bu. Iya. Oke, saya permisi ya. Makasih ya Makasih, Bruder. Bruder.